Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Produktivitas itu tergantung dari 3 elemen pada manusia. Elemen budaya, agama, dan elemen pengertian terhadap mekanisme ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hai teman-teman. Kami dari kelompok 11, kelas D 103, mata kuliah kepemimpinan. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Suci Amana Pritanti dan rekan saya Stigana Dewi. Dan juga ada satu lagi rekan kami, Saiful Huda. Baiklah, di sini untuk menuntaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan, kami diminta untuk membuat vlog. Yaitu kami mengambil tema nomor 3, di mana terkait pemimpin dan dasar negara Pancasila. Yang akan kita bahas di dalamnya itu ada apa Mbak Kiki? Ada sejarah Pancasila, lalu ada Pancasila benteng dari kapitalisme dan komunisme, ada neokapitalisme dan komunisme, serta agama dan Pancasila. Ada satu lagi yaitu Pancasila dan kepemimpinan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut yuk ke dalam materinya ataupun ke dalam narasinya yang akan dibawakan terlebih dahulu oleh Mbak Kiki terkait sejarah lahirnya Pancasila dan juga Pancasila sebagai benteng dari kapitalisme dan komunisme. Baik, silakan Mbak Kiki. Teman-teman, kami akan membahas tentang Pancasila sebagai benteng dari kapitalisme dan komunisme. Dan yang sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu tentang sejarah dari Pancasila. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara sekutu Jepang, memberikan janji kemerdekaan tanpa syarat dalam maklumat Gunsekken, pembesar tertinggi sipil dari pemerintah militer Jepang di Jawa dan Madura. Dalam maklumat tersebut, dasar pembentukan BPUPKI. Tugas badan ini adalah melidiki dan menentukan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan lagi kemerdekaan Indonesia melalui badan penyidik ini. Kemudian untuk pembentukannya sendiri yaitu tanggal 29 April 1945 dengan susunan anggotanya adalah sebagai berikut. Ketua BPUPKI adalah Dr. Haji Malik. Ketua mudanya adalah Ichi Bamase Yosio. Ketua muda kedua RP Suroso dengan anggotanya berjumlah 66 orang. Lahirnya Pancasila sendiri adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Juri Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai dasar negara Indonesia merdeka dalam 5 prinsip dasar, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat atau demokratis, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan juga ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sendiri merupakan benteng dari kapitalisme dan komunisme. Dalam situasi seperti saat ini, mengadu domba, fitnah, pengorbanan fakta, dan memusuhi agama, baik ajaran agama maupun ulama adalah gaya PKI, juga gaya kader komunis dalam menjalankan misinya melalui yang disebut dengan agitasi dan propaganda. Masyumi, HMI, Ormas, Islam, dan para ulama menjadi sasaran penting dari propaganda. Dijadikan sebagai batu loncatan menuju lokasi konsolidasi dan menuju pembentukan angkatan kelima, yaitu angkatan yang diusulkan oleh PKI untuk juga dipersenjatai. Pemerintah harus berada pada posisi bersama menghadapi gerakan neo-PKI dan paham komunisme. Umat Islam juga dituntut peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan politik. Perubahan yang mungkin saja lebih cepat yang diperkirakan, sebab beradaannya PKI, komunisme bukan kekuatan yang harus dipandang kecil dan tidak dapat diremehkan. Umat Islam harus berada pada posisi siaga satu,
tersebar menjadi sangat berbahaya bila menghadapi kebangkitan PKI dan komunisme di tengah rezim yang lemah tingkat kepeduliannya, maka umat Islam harus selalu siap sedia menghadapi datangnya pemimpinan yang buruk. Pancasila sekarang menjadi sandaran dan dasar dalam berpikir. Terima kasih Mbak Kiki atas waktunya dan kesempatannya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan sedikit membahas terkait neokapitalisme dan komunisme. Seperti kita ketahui ya, sekarang tuh lebih berbahaya daripada PKI itu ternyata neokapitalisme ini dan neokomunisme ini yang benar-benar sangat membuat kita semua waspada, membuat kita semua harus siap siaga. Seperti yang kita ketahui juga, kalau misalnya komunisme itu harus selalu diwaspadai karena yang mereka kenal itu hanya revolusi tirani dan tindakan yang represif. Dan di sini juga komunisme merupakan ideologi yang tidak mengenal agama, tak mengenal toleransi, tidak mengenal musyawarah. Sedangkan di kita, ideologi Pancasila, kita bebas untuk berpendapat dan bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat itu memang sangat dijunjung tinggi ya. Itulah kita bangganya sebagai warga Indonesia, kita bisa menggunakan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dan komunisme ini tidak mengenal itu falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia ini. Kita memiliki Pancasila, jadi benar-benar kita tuh harus sangat bahagia ya, karena kita juga memiliki ideologi yang sangat diimpikan oleh mungkin negara lain seperti itu. Dan seperti kita ketahui bahwa mantan Panglima TNI Bapak Gatot Nurmantio juga mempunyai persepsi bahwa PKI ini sudah menyusup ke dalam tubuh TNI. Nah, ini mungkin akan dibahas lebih lanjut terkait artikel-artikel ataupun referensi bacaan yang bisa kita baca terlebih lagi. Dan itu bisa teman-teman korek lagi, bisa teman-teman cari tahu lagi untuk kebenarannya. Baiklah, mungkin sekian narasi ataupun materi yang dapat saya sampaikan sedikit ya, jadi teman-teman bisa mencari tahu lebih lanjut. Dan selanjutnya untuk materi dan narasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Mas Saiful Huda terkait agama dan Pancasila dan juga Pancasila dalam kepemimpinan. Kepada Mas Saiful Huda dipersilakan. Agama dan Pancasila. Pancasila lahir sebagai dasar negara berdasarkan nilai budaya dan ajaran agama karena agar sama sekali tidak bertentangan dan tidak dipertentangkan dengan Pancasila, ungkap Haji Zulkifli Mansyah yang sekarang menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat. Anggapan Pancasila kurang beragama dan kalau beragama kurang Pancasilais seringkali muncul dan harus mulai dihilangkan. Seperti generasi muda perlu terus belajar memahami sejarah dirinya dan lahirnya Pancasila, karena kaidah dan nilai-nilai yang terkandung sangat indah serta mampu memupuk jiwa kepemimpinan di masa yang akan datang. Kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang diawali, yang dijiwai oleh Pancasila, disemangati azas kekeluargaan, memancarkan wibawa serta membutuhkan daya mampu untuk membawa serta bermasyarakat, berbangsa dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang selama ini telah diajarkan oleh para pendahulu kita. Pancasila dan kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik mutlak dibutuhkan agar 1. Menghindarkan keputusan-keputusan yang bersifat untung-untungan atau spekulatif sehingga dapat diputuskan lebih terarah. 2. Menghindarkan pengambilan keputusan yang tergesa-gesa. 3. Menggunakan tenaga kerja dan alat produksi yang dimiliki organisasi secara efektif dan efisien. Dalam suatu organisasi, dalam mencapai tujuannya, maka seorang pemimpin harus dapat mengelola dan mengarahkan elemen-elemen yang ada secara baik dan teratur. Seorang pemimpin harus dapat menciptakan suatu kerjasama yang harmonis di antara pimpinan dan bawahan. Untuk itulah dibutuhkan penerapan manajemen yang baik pula. Kepemimpinan Pancasila berarti kepemimpinan yang mengacu kepada sila-sila Pancasila. Seorang pemimpin berbagai level di bidangnya harus mengacu kepada sila-sila Pancasila. Seorang pemimpin yang berjiwa Pancasila selalu berupaya menerapkan fungsi kepemimpinannya dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila jika dikaitkan dengan organisasi harus didasarkan pada nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis. Nilai kepemimpinan juga dapat dilakukan pada lembaga dengan mengembangkan berbagai nilai seperti 1. Transendensi
atau kesadaran ketuhanan. 2. Humanisasi, membina kemanusiaan manusia. 3. Kebinekaan atau keberagaman. 4. Liberasi atau membangun kemajuan kehidupan sosial dan keadilan. Kelima pilar tersebut sejalan dengan nilai Pancasila dan sejatinya dapat menjadi ruh kepemimpinan yang ditampilkan oleh ketua suatu organisasi dalam memimpinnya. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi kan sudah disampaikan oleh Kiki, saya maupun Mas Saiful ya terkait rasisme, PKI ataupun komunisme yang digadang-gadang tuh masuk lagi ke dalam tubuh Indonesia ini. Jadi benar-benar ideologi Pancasila ini yang harus benar-benar dipegang teguh ya oleh bangsa Indonesia dan pemimpin-pemimpin kita pun jangan sampai lepas ideologi itu. Karena kita ketahui nggak sih Mbak, yang waktu itu tuh pada tahun 1965 G30 PKI betapa kejamnya mereka, betapa mereka benar-benar tidak punya hati ya, tidak benar-benar tega. Mereka menganiaya, bahkan membunuh para ulama, para pahlawan kita, ataupun para santri kita yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin kita juga gitu loh. Gimana tuh Mbak Kiki? Sedih nggak sih kalau misalnya ingat G30 PKI tahun 65 gitu? Sedih banget ya, bahkan turut prihatin karena pada saat itu mungkin kita merasakan momentum yang sangat-sangat menyedihkan, gitu ya. hati kayak ya ampun jangan sampai terjadi lagi untuk di era sekarang karena kita sudah merdeka dan kita harus mempertahankan kemerdekaan kita itu ya Mbak Kiki. Aduh ya ampun. Baiklah teman-teman, mungkin tadi sedikit ataupun cuplikan-cuplikan yang dapat kelompok 11 sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dari tutur kata ataupun kekurangan dari informasi-informasi yang telah kami sampaikan. Ya kami juga masih belajar, jadi mohon dimaafkan dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.